Rencana TNI Angkatan Darat membentuk batalion khusus yang bertugas pada sektor selain pertahanan seperti pertanian, peternakan, dan kesehatan masih menjadi polemik. Langkah tersebut dinilai dapat menyalahi tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang-undang TNI. Meski demikian, DPR menyebut anggaran untuk perekrutan ini telah disiapkan. Bagaimana sebenarnya awal mula rencana rekrutmen Tamtama untuk sektor di luar pertahanan ini? Wakil Ketua Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Golkar, Dev Laksono, mengatakan segala aspek terkait kebijakan tersebut sudah dipersiapkan menyeluruh oleh pemerintah. Hal ini termasuk kesiapan anggaran dalam merekrut prajurit baru. Hal ini disampaikan Dev dalam keterangan tertulis Minggu 15 Juni 2025. Ketika disinggung mengenai gambaran kebutuhan anggarannya, Dev menegaskan bahwa hal tersebut sudah masuk perhitungan pemerintah. Ia pun menyebut kebijakan efisiensi anggaran tetap berjalan. Rencana ini berawal dari keterangan Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigadir Jenderal Wahyu Yudayana, dalam keterangan tertulis pada 7 Juni 2025. Yang menyampaikan rencana TNI AD membentuk Batalion Teritorial Pembangunan yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap batalion akan berdiri di lahan seluas 30 hektar dan memiliki kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat. Kompi dimaksud ialah kompi pertanian, peternakan, medis, dan zeni. Untuk itu pihaknya berencana merekrut 24.000 prajurit tahun ini. Keberadaan batalion itu juga diyakini bakal mendorong prajurit tidak melulu dituntut siap tempur, tapi bisa menjadi kekuatan pembangunan yang hadir dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Dari aspek kebutuhan personel, Wahyu menjelaskan perekrutan itu selaras dengan arah kebijakan pertahanan negara yang termuat dalam Doktrin Pertahanan Negara tahun 2023, yakni membangun sistem pertahanan yang mandiri, kuat, dan berbasis kewilayahan. Untuk keperluan itu, kesatuan sedang menyusun struktur organisasi yang lebih adaptif dan responsif atas berbagai potensi ancaman dari setiap wilayah di negeri ini. Rencana pembentukan batalion khusus di luar dari tugas pertahanan ini pun menuai kritik dan justru dapat membuat militer kehilangan fokus dan tumpul dalam fungsi utamanya, yakni pertahanan. Mengapa demikian? Analis pertahanan Fauzan Malufti dalam keterangannya Senin 16 Juni menilai pembentukan batalion khusus yang bertugas pada sektor selain pertahanan tak ideal. Ia melihat hal itu bisa memecah fokus dan sumber daya dari tugas pokok utama TNI, yaitu pertahanan nasional. Bahwa tugas utamanya dulu, fungsi utamanya dulu yang harus diprioritaskan, apalagi TNI sendiri kan minimum essential force-nya itu belum tercapai gitu. Jadi menurut saya sangat wajar ketika masyarakat, pengamat, politisi itu membandingkan fokus TNI sekarang yang makin banyak ke upaya urusan-urusan non pertahanan, sementara negara-negara lain di kawasan itu justru kebalikannya, mereka semakin fokus militernya juga semakin meningkatkan spesialisasinya di tugas utamanya, yaitu pertahanan nasional. Ia juga menyoroti kebutuhan anggaran yang kemungkinan akan membutuhkan dana yang besar dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Anggaran pertahanan yang terbatas harusnya difokuskan ke fungsi utama TNI saja. Jika anggaran yang terbatas digunakan untuk melakukan perekrutan tersebut, ia mempertanyakan apakah implikasinya bakal menyediakan perekrutan reguler yang berfungsi untuk pertahanan. Hal ini mesti dijelaskan TNI AD kepada publik. Pertama, evaluasi dulu kebutuhan SDM TNI itu seperti apa. Karena kita kan sering mendengar dari bertahun-tahun yang lalu bahwa ada masalah surplus prajurit di tubuh TNI. Bukan hanya surplus, bahkan kalau nggak salah laporan Kompas itu ada yang bilang juga untuk jabatan-jabatan tertentu, pangkat-pangkat tertentu ada yang surplus, tapi di pangkat-pangkat lain justru kita kekurangan gitu. Itu pertama harus dievaluasi terlebih dahulu. Kedua, tentu perbaikan kesejahteraan. Daripada merekrut 24.000 prajurit baru, alangkah baiknya jika anggaran yang ada digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan prajurit yang sudah ada gitu. Yang memang yang prajurit-prajurit ini tugas utamanya memang bertempur. Yang ketiga, fokus lainnya ya tentu saja modernisasi. Tadi kita sudah bicara masalah cyber, masalah drones, masalah pertahanan udara. Itu tentunya yang harusnya menjadi fokus utama TNI. Rencana pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan oleh TNI AD ini memang menimbulkan perdebatan antara kebutuhan akan pembangunan teritorial dan potensi pergeseran fokus dari tugas pertahanan utama. Lantas, bagaimana menurut sahabat Kompas? Apakah kebijakan ini
akan benar-benar efektif meningkatkan kemajuan bangsa atau justru mengikis kekuatan pertahanan negara kita?